Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM 2403189 dari kelas CRMIK tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan KTI saya yang berjudul Tinjauan Penerapan Komunikasi Efektif pada Pelayanan Pendaftaran Pasien BPJS di Rumah Sakit X. Latar belakang. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Salah satu bagian penting dalam pelayanan rumah sakit adalah unit pendaftaran pasien, karena unit ini menjadi tempat pertama yang berinteraksi dengan pasien sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada pelayanan pendaftaran BPJS, petugas tidak hanya bertugas melakukan pencatatan dan verifikasi data pasien, tetapi juga memberi informasi mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta alur pelayanan yang harus dilalui oleh pasien. Oleh karena itu, komunikasi efektif sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pasien. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pasien yang belum memahami prosedur BPJS, sehingga petugas harus memberi penjelasan secara berulang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan menambah panjang antrian pasien. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan komunikasi efektif pada pelayanan pendaftaran pasien BPJS di Rumah Sakit X. Hasil observasi awal dilakukan selama 3 hari di unit pendaftaran pasien BPJS Rumah Sakit S. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa petugas pendaftaran telah menerapkan komunikasi yang cukup baik kepada pasien. Petugas memberi salam, menyapa pasien dengan sopan, serta menjelaskan prosedur pelayanan BPJS yang harus dilakukan. Meski demikian, masih ditemukan beberapa pasien yang belum memahami informasi yang diberikan, sehingga harus bertanya kembali kepada petugas. Selain itu, beberapa pasien datang dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap, sehingga petugas harus memberi penjelasan secara berulang. Pada jam pelayanan yang ramai, jumlah pasien yang meningkat juga menyebabkan antrian menjadi lebih panjang dan waktu pelayanan lebih lama. Berdasarkan wawancara dengan Nyonya S, selaku petugas BPJS, komunikasi efektif sangat penting karena masih banyak pasien yang belum memahami prosedur pelayanan BPJS. Sementara itu, Tuan A selaku pasien BPJS menyatakan bahwa petugas sudah memberi pelayanan yang ramah dan sopan. Namun informasi mengenai alur pelayanan masih perlu dijelaskan lebih rinci agar pasien tidak mengalami kebingungan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan komunikasi efektif pada pelayanan pendaftaran pasien BPJS di Rumah Sakit X. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran komunikasi antara petugas pendaftaran dengan pasien BPJS, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi efektif, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi efektif pada pelayanan pendaftaran pasien BPJS Rumah Sakit. Tujuan penelitian. Tujuan umum mengetahui penerapan komunikasi efektif pada pelayanan pendaftaran pasien BPJS di rumah sakit. Tujuan khusus mengetahui pelaksanaan komunikasi efektif oleh petugas pendaftaran pasien BPJS, mengetahui gambaran komunikasi antara petugas pendaftaran dan pasien BPJS, mengidentifikasi faktor pendukung komunikasi efektif, mengidentifikasi faktor penghambat komunikasi efektif, mengetahui upaya peningkatan komunikasi efektif pada pelayanan pendaftaran pasien BPJS. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan, membantu petugas meningkatkan kemampuan komunikasi, serta memberi kemudahan bagi pasien dalam memahami prosedur pelayanan BPJS. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan komunikasi efektif pada pelayanan pendaftaran pasien BPJS di Rumah Sakit X telah berjalan cukup baik. Petugas pendaftaran mampu memberi informasi dengan ramah, sopan, dan jelas kepada pasien. Namun,
masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman pasien mengenai prosedur BPJS, kelengkapan persyaratan administrasi, serta tingginya jumlah pasien pada jam-jam tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi dan edukasi kepada pasien agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan memberi kepuasan bagi pasien.